Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ana Manzilatul Farika binti Maimunah dengan NIM 2010116220024. Kelas A2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Angkatan 2020. Di sini, saya akan menerangkan materi mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia yang meliputi pertama, konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Kedua, identifikasi morfem dan aplikasinya. Tiga, wujud morfem dan bentuknya. Dan yang terakhir, morfofonemik. Yang pertama, konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Pengertian morfologi. Morfologi adalah salah satu konsep pusat dari belajar linguistik. Bukan karena morfologi merupakan subdisiplin ilmu yang dominan di dalam belajar linguistik, tetapi di dalam belajar morfologi akan diarahkan bagaimana struktur kata itu sendiri, dan kata merupakan penghubung antar belajar fonologi, sintaksis, dan semantik. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk, dan logis yang berarti ilmu. Di dalam ilmu linguistik, morfologi digunakan untuk menganalisis suatu dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan kata pada golongan dan arti kata. Definisi morfologi menurut beberapa ahli. Pertama, Firher, morfologi atau tata bentuk. Morfologi, dulu juga morphonemik, adalah bagian linguistik mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. B. Ramlan, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. C. Kridalaksana, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasi, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian kata, yakni morfem. D. Kiraf, morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. E. Haier berpendapat bahwa morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukannya. Ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi terbagi menjadi bagian, yaitu 1. Morfem, merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, menurut Haier. Morfologi adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Krafft memberikan definisi tentang morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukannya kata yang dapat dibedakan artinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa morfem merupakan satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna. Terdapat 6 prinsip untuk menentukan morfem sebagai berikut. 1. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau leksikal atau makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan lihat, dalam dilihat, melihat, penglihatan. Demikian lihat merupakan morfem. Yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama. Dan perbedaan satuan fonologis yang dapat dijelaskan secara fonologisnya. Sebagai contoh, mem, men, dan meng. Di dalam kata membawa, mendukung, dan menggali memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologisnya, yaitu satuan-satuan itu memunculkan mengikuti konsonan B, D,
dan G. 3. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer, atau dapat diterapkan secara silih berganti. Misalnya, bel dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun. Atau be dalam bekerja, sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. 4. Apabila dalam deretan struktur satuan paralel dengan suatu konsonan, konsonan itu merupakan morfem. Sebagai contoh, dalam kalimat dia makan kacang, kata makan dipakai tanpa menggunakan morfem yang tidak ada dalam struktur disebut morfem zero. Kelima, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Misalnya, kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya, kata buku berarti kitab dan buku sendiri atau kata mulut dalam kalimat mulut itu lebar dan mulut orang itu lebar. Keenam, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya, di samping kata bersandar yang memiliki satuan ber dan sandar, terdapat kata sandaran yang memiliki satuan sandar dan an, merupakan morfem yang berbeda. B. Morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, I pada kata kenal adalah morf. Morf adalah bentuk konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari yang bersifat abstrak menurut Krida Laksana. C. Allomorf. Allomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah allomorf dari ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Mempunyai allomorf meng, mem, men, dan menge. Seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Kedua, morfologi dibagi menjadi dua. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas atau morfem yang dapat berdiri sendiri, misalnya jual, beli, duduk, dan tidur. Contohnya, saya beli baju. 2. Morfem terikat adalah kebalikan morfem bebas. Morfem terikat dibagi menjadi dua, yaitu morfem terikat dasar dan morfem afiks. Morfem ini tidak berfungsi tanpa keterikatan dengan morfem lain. Kata diperjualbelikan dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian terkecil yang masih mempunyai makna masing-masing menjadi jual, beli, dan dilesperkan. Gabungan kata jual beli dapat dipecah menjadi jual dan beli yang masing-masing memiliki arti. Jika kata jual dan beli dipotong lagi menjadi jual dan beli. Potongan-potongan tersebut tidak memiliki arti lagi. Jadi, potongan itu bukan morfem, melainkan suku kata. Kemudian bentuk di per dan kan juga tergolong morfem karena merupakan satuan terkecil yang mengandung makna dan bentuk-bentuk itu tidak bisa dipotong menjadi lebih kecil lagi.
Morfem afiks diantaranya prefiks ber, me, per, di, ter, se, ke. Dibubuhkan di kiri, contohnya berjalan, invik, l, m, r. Dibubuhi di tengah, contohnya kemuning. Sufik, kan, i, an, nya, atau imbuhan akhirnya. Dibubuhkan di kanan, contohnya pikiran. Konfiks, ke, an, beran, pean, peran, se-nya. Dibubuhkan kiri dan kanannya, contohnya berpendidikan. Berklofiks, dibubuhkan di kiri dan di kanan. Kan, contohnya memiliki. Proses pembentukan kata diperjualbelikan adalah sebagai berikut. A. Jual beli. B. Jual belikan. C. Perjualbelikan. D. Diperjualbelikan. Jadi kata di, per, kan adalah morfem satuan terkecil yang memiliki makna, tetapi jual dan beli tidak dapat dikatakan morfem karena satuan terkecil tidak memiliki makna. Berikut di beberapa contoh lain beserta keterangannya. Membantu, morfem bebas, bantu, morfem terikat, mem. Mencari, morfem bebas, cari, morfem terikat, men. Kedinginan, morfem bebas, dingin, morfem terikat, ke-an. Pembawaan, morfem bebas, bawa, morfem terikat, pem-an. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Morfem dasar biasanya digunakan sebagai kotomi dengan morfem afiks yang termasuk morfem dasar. Ini adalah morfem bebas dan terikat. Sebuah morfem dasar dapat menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Contoh berbicara terdiri dari morfem ber dan morfem bicara. Maka morfem bicara adalah menjadi morfem dasar. Jadi, bentuk dasar adalah yang langsung menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Wujudnya berupa morfem tunggal. Dapat juga berupa bentuk polimorfemis. Pangkal atau stem adalah istilah yang digunakan menyebut bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infektif atau pembuahan afik infektif. Dalam bahasa Indonesia, proses pembentukan kata inflektif hanya terjadi pada proses pembentukan verba transitif, yakni verba yang berprefiks men dapat diganti di prefiks ter dan prefiks zero. Contoh kata membeli pangkalnya akan menjadi beli. Akar atau root adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar adalah bentuk yang tersisa setelah afiksnya ditinggalkan. Contoh, kata memberlakukan setelah semua afiks ditinggalkan, yaitu prefiks me, prefiks ber, dan sufiks kan. Maka, yang tersisa adalah akar laku. Akar laku ini tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi tanpa merusak makna akar tersebut. 3. Wujud morfem dan pembentukannya. Morfem memiliki wujud yang bermacam-macam. Secara garis besar, wujud morfem itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Wujud segmental atau morfem segmental berupa bunyi-bunyi yang dapat disegmentasikan. Morfem-morfem segmental yang berupa fonem atau urutan fonem itu sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu morfem yang berupa afiks adalah morfem yang kehadirannya di dalam suatu kata bertindak sebagai imbuhan yang pada umumnya kehadirannya dalam suatu kata bersifat
mana suka. Morfem yang berupa bentuk dasar leksem adalah morfem yang harus selalu ada dalam satu kata. Morfem yang bersifat inti atau pokok. Morfemnya kehadirannya dalam suatu kata bersifat wajib. 2. Wujud suprasegmental. Morfem suprasegmental berupa bunyi-bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Dibedakan menjadi: pertama, morfem yang berwujud tekanan, 2. morfem yang berwujud nada, 3. morfem yang berwujud intonasi, 4. morfem yang berwujud persendian, dan 5. morfem yang berwujud durasi. Di samping itu, secara khusus dapat dipahami pula adanya morfem tak wujud atau konsong yang lebih biasa disebut morfem zero. 4. Morfofonemik. Menurut Abdul Khair, morfonemik disebut juga morfonologi atau morfofonologi adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi, maupun proses komposisi. Umpamanya, dalam proses pengimbuhan sufiks an pada dasar hari akan muncul bunyi y yang dalam ortografi tidak dituliskan, tetapi dalam ucapan dituliskan harian. Contoh lain, dalam proses pengimbuhan sufiks an pada dasar jawab akan terjadi pergeseran letak bunyi b ke belakang, bentuk suku kata baru, jawab plus an, jawaban. A. Proses morfofonemik. Krida Laksana berpendapat bahwa proses morfonemik adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam penemuan realisasi morfem dasar atau morfem dengan realisasi afiks morfem, baik prefiks, sufiks, maupun konfiks. Hal yang senada diungkapkan Hasan Alwi dan kawan-kawan. Proses perubahan bentuk yang disyaratkan oleh jenis fonem atau morfem yang digabungkan dinamakan proses morfofonemik. Dari pendapat tersebut, proses morfofonemik dipahami sebagai sebuah proses perubahan dalam bentuk kata, khususnya dalam afiksasi yang memperhatikan aspek jenis fonem atau morfem yang bergabung. Menurut Zainal dan Junaiyah mengutarakan, proses morfofonemik adalah proses perubahannya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonel awal kata yang bersangkutan. Harimurti melihat proses morfofonemik hanya terjadi jika adanya pertemuan antara morfem dasar dengan realisasi afiks. Berbeda dengan Khair yang melihat bagaimana proses perubahan bunyi atau fonem ini dari proses morfologi selain afiksasi. Sedangkan Alwi dan kawan-kawan mengungkapkan perubahan morfofonemik ada syarat-syarat tertentu dari jenis fonem dan morfemnya. Berbeda dengan Zainal Arifin yang mendefinisikan morfofonemik adalah perubahan fonem menjadi fonem lainnya sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Jadi, sistem morfologi dan fonologi saling melengkapi, di mana morfologi ilmu yang mengkaji bagaimana terjadinya sebuah kata atau pembentukan kata dapat dibantu oleh fonemik. Begitu pula pada proses morfofonemik, pembentukan kata atau morfologi hanya bisa dijadikan sebagai sistem fonologi. Contoh, kata mengonfigurasi dibentuk dari prefiks me dan kata konfigurasi. Kata konfigurasi mengalami perubahan setelah bergabung dengan prefiks me, dapat dijadikan melalui sudut pandang fonologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.